Halo, halo, selamat sore rekan-rekan calon Global You Graders Indonesia. Selamat datang di sesi informasi daring untuk program Global Undergraduate Exchange Program yang saat ini menerima aplikasi dari mahasiswa S1 atau D4 Indonesia hingga tenggat waktu pendaftaran 15 Desember 2024. Senang sekali saya Mita dari Tom Komunikasi Aminef bisa menjadi host dan juga moderator Anda untuk di sesi pada sore hari ini. Rekan-rekan sekalian, sesi ini saat ini kami lakukan live stream ke Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, sehingga mereka yang berada di Facebook page juga bisa menyaksikan acara ini. Kalau Anda kebetulan saat ini menyaksikan acara melalui platform tersebut, Anda juga bisa bergabung bersama kami di dalam Zoom meeting supaya bisa berinteraksi lebih dekat dengan para alumni dan juga dengan tim Aminef yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar program Global Library. Acara ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam. Sesi pertama akan memuat tentang sesi informasi Global Undergraduate Exchange, lalu juga ada sesi tanya-jawab, dan sesi penulisan langkah-langkah penulisan esai aplikasi, maksud saya formulir aplikasi daring Global Ugrad yang nanti akan dibawakan oleh alumni Kori Asafadila. Lalu, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi bersama alumni di dalam breakout room, di mana Anda yang bergabung di Zoom meeting ini akan kami alokasikan ke dalam salah satu 8 breakout room yang telah kami desain untuk acara ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ada total 16 orang alumni Global Ugrad yang nanti akan berperan sebagai narasumber dan juga moderator di dalam breakout room tersebut. Nah, tidak lupa di acara ini kami juga akan menginformasikan tentang kesempatan terseleksi untuk mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Gimana caranya? Nanti kami akan informasikan kepada Anda. Baik, langsung saja kami akan memulai paparan mengenai program Global Ugrad bagi mereka yang merupakan aplikan dari Indonesia. Berikut ini adalah paparan yang kami persiapkan. Program Global Undergraduate Exchange Program adalah program beasiswa akademik nirgelar selama 1 semester di universitas di Amerika Serikat. Program ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Amerika Serikat dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan melalui kegiatan akademis, pengabdian masyarakat, dan kegiatan pengembangan profesional. Yang bisa melamar adalah mahasiswa S1 atau D4 dari semua jurusan, dan Anda dapat berasal dari universitas atau institusi yang dari sifatnya negeri ataupun swasta. Program Global Youth Guide ini juga terbuka untuk semua aplikan tanpa memandang suku, agama, gender, orientasi seksual, status disabilitas, dan sebagainya. Untuk orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia, program ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka yang berasal dari wilayah atau latar belakang yang kurang terwakili, yang sekiranya tidak pernah atau belum pernah studi ke Amerika Serikat atau ke negara lainnya. Apa sajakah kegiatannya di Amerika Serikat? Berikut ini adalah gambarannya. Yang pertama, Anda akan menjalani kegiatan perkuliahan di dalam kelas tentunya. Anda akan bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa internasional dan juga mahasiswa Amerika Serikat. Anda akan mengambil mata kuliah yang relevan dengan jurusan yang Anda saat ini tempuh di Indonesia. Lalu akan ada juga kesempatan untuk mengambil satu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman tentang Amerika Serikat, di mana nanti Anda bisa memilih dari daftar mata kuliah yang tersedia di kampus di mana Anda akan tempatkan. Lalu kegiatan ini juga memiliki komponen volunteering, di mana Anda akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat selama 20 jam, selama program Global Youth berlangsung. Tentunya kegiatan pertukaran budaya adalah satu hal yang inevitable atau tidak terelakkan ya, karena Anda akan tinggal di lingkungan kampus dan berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa baik dari Amerika Serikat ataupun dari mahasiswa internasional lainnya. Dan ada kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia.
Ada satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan kepemimpinan dan networking, di mana Anda nantinya akan berpartisipasi dalam workshop di akhir program Global You Grad. Workshop biasanya diselenggarakan di Washington, D.C. Anda akan ketemu dengan penerima beasiswa Global You Grad dari seluruh belahan dunia. Akan ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan, membangun jejaring global, dan untuk nantinya mempersiapkan diri untuk pulang kembali ke Indonesia. Periode Global You Grad itu ada dua, yaitu pada semester ganjil di Agustus sampai 2000 Agustus hingga Desember 2025 atau di semester genap Januari hingga Mei 2026. Nanti akan ada penempatan untuk mengetahui siapakah Global You Graders yang ditempatkan di semester ganjil dan siapa yang di semester genap. Untuk fasilitas yang ditawarkan sendiri, cakupannya sangatlah komprehensif. Selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat domestik, pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Misalnya, Anda diundang untuk seleksi wawancara program ini di Jakarta. Maka Anda yang berasal dari manapun, dari daerah manapun di Indonesia, Anda akan dibekali dengan komponen-komponen ini sehingga Anda bisa datang ke seleksi wawancaranya. Bagaimanakah saat mengikuti program di Amerika Serikat? Kami akan memberikan uang kuliah, uang saku bulanan, serta tunjangan untuk membeli buku. Dan kami juga menyediakan akomodasi selama program, di mana nanti Anda akan ditempatkan di dalam ruangan akomodasi yang nanti berbagi dengan mahasiswa lainnya. Dengan demikian, Anda bisa memiliki roommate, bisa berkenalan, dan bisa juga sekaligus mengenal mereka melalui budaya mereka, melalui kebiasaan-kebiasaan yang nantinya Anda akan lakukan dan berkegiatan bersama selama periode ini. Kami juga memberikan tiket pesawat internasional pulang pergi dari domisili manapun di Indonesia. Nanti Anda akan diberangkatkan ke Jakarta, lalu dari Jakarta berangkat ke Amerika Serikat. Pun nanti setelah pulang atau setelah selesai dari program, Anda akan diberikan tiket pesawat pulang ke Indonesia dan sampai ke kampung halaman Anda. Dan untuk program ini tentunya juga menyediakan asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda menginjakkan kaki di Amerika Serikat hingga hari terakhir Anda menjalani program di sana. Bagaimanakah dengan ketentuan dan persyaratan untuk melamar Global You Grad? Yang bisa melamar adalah yang merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, merupakan mahasiswa jenjang S1 atau D4 di universitas negeri atau swasta yang berada di dalam negeri, telah menyelesaikan studi minimal 1 semester per Januari 2025, dan memiliki 1 tahun masa kuliah untuk diselesaikan di universitas Anda setelah kembali dari Amerika Serikat. Preferensi Global You Grad akan diberikan kepada mereka yang merupakan mahasiswa semester 3 atau semester 5. Kami juga mengharapkan para pelamar memiliki prestasi akademis, memiliki bakat kepemimpinan, dan aktif kegiatan sosial atau ekstrakurikuler. Untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, silakan pilih salah satu dari beberapa tes yang tersedia. Boleh menggunakan TOEFL ITP atau TOEFL ITP Prediction dengan angka minimal 500. Apabila menggunakan IBT, silakan menggunakan IBT yang skor minimalnya adalah 61 atau IELTS 6,0 atau Duolingo 100. Maaf, maksud saya 95. Jadi, silakan Anda pergunakan salah satu tes. Tes manapun yang Anda pergunakan itu tidak nantinya mempengaruhi aplikasi Anda di program Global You Grad ini sepanjang bisa memenuhi persyaratan minimum skor yang telah ditetapkan. Seperti yang tadi disampaikan, kami memberikan kesempatan kepada mereka yang belum memiliki pengalaman belajar di negara Amerika Serikat atau di negara lainnya. Dan mereka memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi S1 atau D4 yang sedang berjalan. Apa sajakah persyaratan mendaftarnya? Yaitu mengisi formulir aplikasi daring termasuk semua esai sesuai persyaratan, cantumkan 2 surat rekomendasi dari dosen dan pimpinan kegiatan sosial atau coach atau host family bila ada, atau yang lainnya yang menurut Anda
merupakan orang-orang yang paling mengetahui Anda sehingga bisa memberikan masukan yang paling positif terhadap Anda sehingga masukan dari mereka tersebut bisa memperkuat aplikasi Anda untuk program Global You Grad ini. Nah, berkaitan dengan kartu identitas diri, silakan cantumkan apa yang sudah dipunyai, bisa menggunakan KTP atau SIM. Paspor untuk tahap ini tidak harus ada. Cantumkan juga kopi legalisir transkrip akademis dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Misalnya, Anda saat ini semester 5, maka harus ada transkrip akademis dari semester 1 hingga semester 4. Kalau misalkan Anda saat ini ya, baik. Tenggat waktu pendaftaran Global You Grad adalah 15 Desember 2024, di mana untuk tampilan halaman awal aplikasi daring itu adalah sebagai berikut. Nah, nanti silakan Anda mengisi formulir aplikasi daring dengan membuat akun di dalamnya. Setelah mengisi aplikasi, penting untuk mengirimkan email kepada Aminef, yaitu di email info@aminef.or.id. Subjek emailnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi, nama lengkap Anda sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam formulir aplikasi daring, lalu tanda hubung dan informasi completed Global You Grad online form. Silakan lampirkan hasil pindai skor bahasa Inggris yang Anda pergunakan. Sekali lagi, tes manapun yang Anda pilih di antara tes-tes ini, itu tidak mempengaruhi nanti status aplikasi Anda dengan catatan Anda bisa memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan. Nah, ini ada catatan penting tentang esai. Esai haruslah merupakan hasil karya mandiri dan plagiarisme itu akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran atau seleksi beasiswa. Catatan lainnya tentang program Global You Grad untuk aplikan asal Indonesia itu persyaratannya sedikit berbeda dari detail di laman World Learning. Program Global You Grad ini tidak hanya ditawarkan kepada Anda yang ada di Indonesia, tapi juga ke beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, aplikan Indonesia mohon untuk mengacu pada persyaratan yang tertera di laman Aminef. Dan kalau ada pertanyaan seputar program, arahkan kepada kami di Aminef. Berikut ini adalah testimoni dari penerima beasiswa ini. Nah, ada Kori Asafadila yang nantinya akan memberikan tips untuk langkah-langkah menuliskan aplikasi daring. Kori menyebutkan ya, bahwa mengikuti Global Migrat itu mengajarkan saya arti pertemanan. Di sana saya bertemu teman-teman dari berbagai latar belakang dan negara, dan perbedaan itu justru membuat pertemanan kami semakin menarik. Budaya yang mereka bagikan mengajarkan saya pentingnya melihat segala sesuatu dari perspektif orang lain untuk bisa saling menghargai. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Kesempatan menjadi Global You Grad Awardee adalah salah satu pengalaman terindah yang pernah saya dapatkan. Ini ada satu lagi dari Rizal Nur Wahid. Dia menyampaikan, jangan pernah takut dalam mencoba melamar Global You Grad. Karena done is better than perfect. Ya, karena tentunya bagaimanapun lengkapnya aplikasi Anda, tapi belum klik tombol submit, tentu panitia tidak bisa memberikan Anda kesempatan untuk terpilih menjadi Global You Grader berikutnya ya. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Tenggat waktu pendaftaran 15 Desember itu sudah kurang dari 2 minggu dari sekarang, jadi jangan lupa untuk mengirimkan aplikasi Anda secepatnya. Untuk informasi terkini dapat ditemukan di laman Aminef, www.aminef.org.id. Lalu juga ada di sosial media platform kami untuk update seputar program ini, termasuk untuk pengingat tenggat waktu pendaftarannya. Kami hadir di kanal media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Silakan follow kami untuk informasi terbaru, terlengkap, terupdate untuk program Global Juga. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi tim kami. Kami hadir juga di WhatsApp di nomor yang tertera di sini. Silakan Anda catat nomornya. Ini adalah layanan yang kami aktifkan sejak Oktober 2024 untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar program Global You Grad ataupun program beasiswa lainnya yang kami kelola.
Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan via email, boleh menghubungi kami di communications@aminef.or.id. Kami akan respon pada hari jam kerja tentunya ya. Sedikit informasi tentang Aminef. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa lainnya di Indonesia, yang mana yayasan kami didirikan pada tahun 1992, dan kami merupakan yayasan nirlaba dwibangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika dan Indonesia. Kami total mengelola 9 program Fulbright untuk warga Indonesia, di mana selain program beasiswa Fulbright, kami juga mengelola fellowship, yaitu Community College Initiative, dan tentunya Global Undergraduate Exchange yang saat ini Anda ikuti sesi informasinya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mari lamar Global Undergrad sekarang dan raih kesempatan 1 semester pertukaran budaya di Amerika Serikat yang tidak terlupakan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Nah, sekarang saya ingin mengundang teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan untuk bisa menggunakan fitur raise hand sehingga kami bisa persilahkan untuk menyampaikan satu pertanyaan saja secara singkat supaya ada kesempatan untuk teman-teman lainnya menyampaikan pertanyaannya. Dan seperti yang tadi disampaikan, untuk sesi tanya jawab ini saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Sandra. Oleh karena itu, saya akan tampilkan di layar ya untuk Sandra. Halo Sandra, apa kabar? Halo Mbak Mita, kabar baik. Baik, kita mulai ya untuk sesi tanya jawabnya satu persatu. Yang pertama, saya ingin mempersilakan atas nama Tiffany Puspita Kencana. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa on cam. Saya memiliki pertanyaan melihat dari persyaratan student exchange ini diperlukan 2 surat rekomendasi. Saya ada pertanyaan yang pertama saya berencana meminta dari kepala prodi saya. Sedangkan 1 surat rekomendasi lagi sebaiknya apakah dari komunitas yang saya ikuti, dalam hal ini gereja, atau Oke, meminta dari dosen lain yang mengejar saya selain dari jurusan saya. Terima kasih. baik. Terima kasih banyak, Tiffany. Silakan Sandra. Baik, untuk surat rekomendasi, memang Anda harus melampirkan 2 surat rekomendasi ya. Seperti yang Mbak Mita sampaikan sebelumnya bahwa surat rekomendasi bisa berasal dari dosen perkuliahan Anda, atau bisa juga yang seperti Anda bilang tadi dari kaprodinya juga boleh, atau jika atau bisa juga Anda memintakan surat rekomendasi dari pimpinan ataupun supervisor Anda di kegiatan komunitas. Jadi Anda bisa pilih, kira-kira mungkin pastikan surat rekomendasi tersebut adalah benar-benar orang yang mengenal Anda secara utuh ya. Karena kan surat rekomendasi itu sangat penting bagi tim panelis untuk melihat siapa Anda sebenarnya. Jadi pastikan pemberi rekomendasinya itu memang benar-benar mengenal karakter Anda, jadi sehingga surat rekomendasi yang diisi oleh para pemberi rekomendasi itu bermanfaat dan bisa menjadi nilai lebih untuk aplikasi Anda nantinya. Baik, terima kasih banyak Sandra. Nah, ini ada pertanyaan follow up ya. Kalau untuk surat rekomendasi, apakah tidak apa-apa jika saya tidak menggunakan template yang tersedia? Nah, ini apa yang bisa kita sampaikan? Oke, untuk surat rekomendasi kita menggunakan template ya. Template pun bisa di-download di website. Jika Anda mengisi aplikasinya secara online, silahkan Anda unduh terlebih dahulu, Anda print, dan Anda bisa memberikan surat rekomendasi tersebut kepada pemberi rekomendasi untuk dapat dilengkapi. Baik, terima kasih. Jadi memang sebaiknya menggunakan template yang disediakan ya. Oke, terima kasih Sandra. Kita menjawab pertanyaan berikutnya dari Amalia Aida. Silakan Amalia. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Oke, saya ingin bertanya terkait TOEFL. Apakah itu harus dari ITS atau ITP atau TOEFL dari segala lembaga itu bisa digunakan, terutama lembaga kampus? Apakah bisa? Terima Ba- kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini ada mungkin lembaga kampus menyediakan TOEFL prediction begitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Silakan Sandra. Oke, baik. Untuk tes TOEFL, Anda bisa mengirimkan tes TOEFL ITP ke biasanya sih bagi di kota-kota ataupun lokasi di daerah terpencil di mana TOEFL ITP tidak tersedia, Anda bisa mengambil TOEFL Prediction. Jadi kalau TOEFL Prediction ini biasanya di lingkungan kampus
menyelenggarakan tes TOEFL prediction atau di lembaga bahasa Inggris ya. Jika memang tidak ada, bisa Anda melampirkan TOEFL prediction. Cuman kita memang biasanya itu dimintakan TOEFL yang ITP ataupun IBT, atau bisa juga melampirkan IELTS ataupun Duolingo. Dan sebagai tambahan informasi juga bahwa tes TOEFL sendiri Anda bisa melihat informasinya. Jadi ada website www.iief.or.id. Mereka representatif dari ITS. Jadi artinya mereka melakukan atau menyelenggarakan tes TOEFL ITP, dan mereka menginformasikan jadwal-jadwal TOEFL ITP di seluruh Indonesia. Dan tes TOEFL tersebut juga bisa dilakukan secara online. Jadi tidak harus datang ke tempat tes centernya. Jadi sebaiknya jika Anda di sini masih belum mendapatkan tes TOEFL, bisa cek ke website www.iief.or.id. Atau jika nanti Anda beruntung, kami juga ada memiliki voucher TOEFL giveaway ya, seperti yang Mbak Mita saya informasikan sebelumnya tadi. Baik, terima kasih banyak dan mohon dibantu teman-teman semua. Saya drop di kolom chat di Zoom meeting ini informasi laman yang sudah Mbak Sandra sebutkan tadi untuk tes TOEFL. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk kepada saya terkait tes TOEFL. Mungkin saya sambungkan ya, karena ini juga mungkin relevan untuk semuanya. Apabila tes TOEFL-nya kurang sedikit dari skor yang ditetapkan dan tetap memilih mendaftar, apakah masih ada kemungkinan untuk lolos seleksi administrasi? Silakan, Sandra. Baik, kita memang biasanya tim panelis seleksi melihat dari semua persyaratan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Namun, keputusan bisa atau tidaknya itu tergantung dari keputusan tim seleksi panelis kami. Jadi jika teman-teman mungkin terutama yang di wilayah terpencil gitu, Anda bisa mau mengirimkan TOEFL misalkan di bawah persyaratan, silahkan dikirimkan, coba dikirimkan. Namun terpilih atau tidaknya nanti tergantung dari tim seleksi panelis kami ya. Semoga menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Oke, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada Beata Anjani. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, poin paling besar untuk diterima seleksi dari eh, seperti form registrasinya itu apakah Ya. dari esainya atau dari tes bahasa Inggrisnya? Kira-kira apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Beata. Ini pertanyaannya juga sangat bagus ya. Silakan, Mbak Sandra. Oke, baik. Jadi memang untuk aplikasi Anda kan akan direview oleh tim seleksi panelis kami ya. Jadi pastikan Anda mengisi online aplikasinya secara lengkap. Tidak ada satupun dokumen yang Anda kelupaan ataupun misalkan Anda belum submit. Dan pastikan Anda melengkapi esai semua yang diminta sebelum batas waktu yang ditentukan. Dan sebaiknya pada esai Anda lebih membuat esai lebih menarik atau mungkin membuat esai yang bisa mudah dipahami oleh para panelis. Jadi artinya panelis bisa menilai kira-kira kenapa Anda yang harus terpilih untuk mengikuti program ini. Jadi Anda bisa menginformasikan secara jelas kira-kira alasannya yang kuat supaya Anda adalah orang yang tepat untuk mendapatkan program ini. Karena memang seperti kita tahu, peminat juga cukup banyak sekali ya untuk program Global Grade ini. Jadi pastikan Anda memang melengkapi semuanya sesuai dengan persyaratan dan dikirimkan sebelum deadline. Terutama untuk skor TOEFL ya, karena biasanya itu mereka suka ada yang tidak mengirimkan skor TOEFL-nya karena kan sesuai dengan informasi di pada email pada Mbak Mita sampaikan sebelumnya dan tercantum di website kami juga bahwa untuk skor TOEFL bahasa Inggris, ITP, IBT, ataupun IELTS dan Duolingo, Anda harus mengirimkan juga soft copy-nya melalui email. Itu juga merupakan dokumen yang harus Anda lengkapi sebelum batas waktu pendaftarannya. Baik, terima kasih banyak Sandra dan menjawab atau menambahkan. Tentunya ini adalah kompetisi ya. Please send the best version of yourself, baik dalam itu esainya, kemampuan bahasa Inggrisnya, dan tentunya dokumen harus lengkap. Jadi, oleh karena itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya atas nama Dian Ramadhani, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya saya Silakan. di semester 1. Nah, untuk pendaftarannya itu kan saya sudah membuka di
em, websitenya, itu ada nilai yang harus kita masukkan. Eh, itu kan dibilang harus di dalam sistem Indonesia saja. Sedangkan saya saat ini belum memiliki IP. Bagaimana ya Kak? Apa diisi dengan nilai di SMA saja? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mohon dibantu informasi apakah saat ini Anda masih duduk di semester satu? Benar. Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan Sandra untuk ditanggapi. Oke, baik. Sesuai yang Mbak Mita sampaikan di awal, jadi program Global Upgrade ini bisa dilamar bagi Anda yang saat ini sudah menyelesaikan perkuliahan semester, setidaknya semester satu ya. Dan kami memprioritaskan bagi pelamar yang saat ini berada di semester 3 ataupun semester 5. Namun jika rekan-rekan di sini berada di semester 7, diperbolehkan untuk mendaftar. Namun sebagai catatan, apabila Anda terpilih nantinya, maka dipastikan Anda masih berstatus mahasiswa dan masih ada setidaknya 1 tahun lagi masa kuliah dengan mata kuliah di kelas ataupun di luar skripsi atau tugas akhir Anda yang harus Anda tempuh sepulang dari Anda mengikuti program ini. Jadi bagi Anda yang belum lulus semester satu atau saat ini masih S1 belum bisa melamar karena diperlukan nilai transkrip untuk mendaftar program ini. Baik, terima kasih banyak Sandra untuk tanggapannya. Berikutnya kepada atas nama Mauliza Nabila. Iya Kak, sebelumnya aku pengen bertanya tentang yang di... Halo? Halo, halo, di Ya, suara aku. silakan, sudah jelas. Oke. Jadi sini kan yang di form di Aminef itu kan tuh yang di Word Learning pendaftaran kan ada disuruh applicant first name, middle name, sama last name. Nah misalnya nama aku tuh cuma dua, Mauliza Nabila itu gimana ya Kak middle name sama last name-nya? Dan yang satu lagi aku pengen tanya, misalnya alamat dari kampus sama nama dari universitas kita tuh kan bahasa Indonesia Kak, apakah perlu diganti ke bahasa Inggris atau tidaknya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak. Silakan Sandra. Baik, untuk penulisan nama di aplikasi ada first, middle, dan last name. Jadi jika memang nama Anda hanya ada first dan last name, maka silakan dikosongkan saja untuk middle name-nya. Namun jika nama Anda hanya terdiri dari satu, misalkan Fitria saja ya, berarti Fitria itu merupakan last name Anda dan first name-nya adalah FNU. FN itu artinya first name unknown. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk nama universitas Anda bisa tulis sesuai dengan bahasa Indonesia, jadi tidak perlu diterjemahkan kembali ya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya kan. Dan sekali lagi setelah sesi tanya jawab, Iya. Safara yang akan menyampaikan langkah-langkah mengisi formulir aplikasi daring, bagian apa, ditulis seperti apa, dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, nanti disimak ya sesi informasinya setelah sesi tanya jawab ini. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya akan persilakan 2 atau 3 orang. Mohon dibantu untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat ya. Yang pertama kepada atas nama Anissa Firdi, silakan. Ya, Anissa, silakan. Oke, belum bersama kami mungkin ya. Saya ingin berpindah kepada atas nama Naomi. Ya, apakah Anissa sudah hadir? Sudah Kak, apakah suara saya terdengar? Ya, dengan jelas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak. Izin bertanya mengenai surat rekomendasi. Tadi kan yang dijawab oleh kakak-kakak yang memberikan jawaban itu boleh kalau misalkan dia di bagian dari organisasi atau komunitas. Nah, pertanyaan saya adalah, kan yang satunya ini saya dari dosen kampus saya. Kemudian satu lagi, karena saya juga berprofesi sebagai atlet, apakah boleh kalau saya minta rekomendasi dari pelatih saya, Kak? Baik, Terima terima kasih kasih sebelumnya, banyak. Kak. Ya, silakan Sandra. Oke, baik.
Untuk surat rekomendasi, Anda bisa mengirimkan surat rekomendasi dari dosen Anda saat ini, dosen perkuliahan Anda saat ini. Dan satu lagi juga Anda bisa melampirkan surat rekomendasi dari pelatih Anda ya, karena kan Anda saat ini atlet dan aktif di kegiatan sosial tersebut, berarti bisa Anda mengirimkan surat rekomendasi dari pelatih Anda. Baik, terima kasih banyak Nabila. Yang berikutnya kepada atas nama Siti Fatihatun. Silakan Siti. Oke, masih belum ada, maka saya akan teruskan kepada atas nama Sofia Maulidia. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya ingin bertanya, eh, mohon maaf kalau misalnya pertanyaan ini sudah ditanyakan. Saya ingin bertanya tentang transkrip nilai. Apakah kita harus mencantumkan versi bahasa Indonesia dan Inggris, atau boleh yang langsung versi bahasa Inggrisnya saja, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan Sandra. Oke, untuk transkripnya tersebut kita memang memintakan versi dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Indonesia dan kemudian versi terjemahan dalam bahasa Inggris. Namun jika rekan-rekan mungkin kesulitan mendapatkan transkrip dalam berbahasa Inggris, bisa dikirimkan apa adanya versi transkrip bahasa Indonesia. Namun pastikan jika Anda terpilih wawancara, maka Anda harus melampirkan ke transkrip nilai dalam dua bahasa ya. Jadi artinya versi versi bahasa Indonesia serta versi terjemahan bahasa Inggris Anda harus lampirkan. Jadi jika Anda mendaftar program ini pastikan Anda sudah menyiapkan apa yang akan kami minta. Terima kasih banyak Sandra. Untuk yang berikutnya atas nama Salsa Tamila. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Kak? Dengan jelas. Oke, saya ingin bertanya, apakah surat rekomendasi itu sama kuatnya dengan esai? Oke, mungkin itu saja. Baik, Makasih, Kak. terima kasih banyak. Silakan Sandra, bagaimanakah porsinya untuk scoring di panitia? Oke, betul. Untuk surat rekomendasi tersebut memang porsinya hampir sama dengan esai. Jadi surat rekomendasi juga menunjang aplikasi Anda. Jadi selain para tim panelis seleksi melihat aplikasi Anda pada esai Anda, kemudian mereka juga akan mempertimbangkan terkait rekomendasi yang diberikan oleh pemberi rekomendasi. Jadi pastikan esai yang Anda buat, kemudian surat rekomendasi yang Anda dapatkan itu benar-benar menunjang aplikasi Anda sehingga para panelis berpikir bahwa Anda memang adalah orang yang tepat untuk mendapatkan program beasiswa ini. Jadi pastikan Anda benar-benar meminta kepada pemberi rekomendasi supaya mereka bisa menambahkan sisi positif tentang Anda. Terima kasih banyak Sandra. Baik, saya akan mempersilakan satu penanya terakhir. Yang berikutnya adalah atas nama Danar Mustaqim, silakan. Halo Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suaraku sudah terdengar? Dengan jelas. Baik, jadi masuk ke pertanyaan. Ini tentang esai kepenulisannya. Jadi bagian esai kedua kan tentang sosok yang dikagumi. Itu jujur aku agak kesulitan gegara selama ini, apalagi sewaktu kuliah. Memang hanya fokus untuk di karir pendidikan, jadi belum sempat untuk melihat siapakah sosok yang aku kagumi sebenarnya. Jadinya bisa disimpulkan lebih terbiasa untuk mencapai segala sesuatu itu dengan sudut pandang diri sendiri. Begitu, Kak. Apakah ada saran? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan para narasumber, yaitu alumni Global Grade yang nanti berada di dalam breakout room. Jadi, nanti disampaikan ya pada saat sesi bersama narasumber. Oke, terima kasih banyak Mas Sandra untuk bantuannya dan juga jawabannya di sesi tanya jawab Global Grade kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah raise hand, saya melihat masih ada sekitar 5 atau 6 orang lagi. Nah, terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Namun sayangnya untuk sesi tanya jawab yang pertama ini harus kami selesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab yang berikutnya, kami persilakan Anda untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan para alumni yang ada di breakout room. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Sandra.
Dan rekan-rekan sekalian, seperti mana yang sudah disampaikan, kita akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi langkah-langkah menuju Global New Grad. Ini adalah informasi yang sering sekali ditanyakan oleh para calon aplikan. Oleh karena itu, kami menghadirkan alumni Global New Grad, yaitu Kori Asafadila, untuk bisa menyampaikan tentang materi ini. Kori Asafadila adalah alumni Global New Grad tahun 2022, di mana ia ditempatkan di University of Central Missouri. Ia berasal dari Politeknik Negeri Pontianak. Langsung saja, mari kita simak secara seksama penjelasan dari Kori Asafadila. Misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada hal yang kurang jelas, tidak usah khawatir. Sesi ini akan direkam, sedang direkam, dan nanti akan diunggah ke akun YouTube Fulbright Indonesia, sehingga Anda bisa menyimaknya lagi. Langsung saja kepada Kori, kami persilakan. Halo Mbak Mita dan semuanya, apakah terdengar Ya, jelas Kori, suaranya? ya, terdengar dengan jelas, Oke. namun ada kendala sedikit terputus-putus. Mungkin nanti sebaiknya pada saat screen sharing sambil off cam ya, sehingga koneksi internet Oh, oke, terpusat oke. pada Mm-mm. screen sharing. Oke, terima kasih. Oke, mungkin aku izin screen share dan off cam dulu ya. Oke, kira-kira udah kelihatan belum? Ya, sudah terlihat dengan jelas. Oke, halo semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang dan melihat ada bergabung di webinar kali ini. Mungkin aku perkenalan singkat ya. Nama aku Korea Safadila. Seperti yang disebutkan tadi sama Mbak Mita, aku um, alumni Global New Grad tahun 2022, tapi baru diberangkatkan tahun 2023 di spring semester dan ditempatkan di University of Central Missouri. Nah, kali ini uh, aku akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih cara mengisi online application-nya Global New Grad. So, without further ado, kita start aja dari sekarang. Oke, yang pertama-tama, ini kita pasti udah sebelum kita masuk ke portalnya kita harus um, login dulu di um, websitenya World Learning. Aku sampai sekarang mungkin kalian bingung ya kenapa tulisannya World Learning. Nah, tapi yang jelas kalian sudah sampai di S, semua akan diurut sama Aminet lagi gitu. Nah, ini itu kayak semacam third party di antara US Embassy sama BINEF kayak gitu. Nah, setelah login, kita masuk ke portal yang mana kita apply or resume application. Mungkin sebagian dari kalian udah nyoba, udah masuk. Kemudian ada eligibility check. Nah, di sini kalian mungkin harus baca dengan seksama supaya bisa mengisi application-nya dengan baik dan sesuai dengan yang sudah diberikan atau ya ini usaha penuh semua. Eh, tapi kalau kalian pernah participating in academic or aku jawab no semua. Dan ini ada apakah inspiring leader dari following countries, which is Indonesia masuk, berarti kita jawab yes. Kemudian next ada pertanyaan apakah sudah 18 tahun gitu ya. Jawab yes. Dan are you a full-time undergraduate? Ini wajib banget kita harus menjadi salah satu mahasiswa S1 atau D4. Kemudian, are you completing an undergraduate degree is fully online? Apakah pernah
apakah full online ininya kuliahnya? Kalau aku enggak kemarin. Atau will you have at least one full academic year of university remaining after May 2026? Ini diusahakan harus ada sisa 1 semester ketika kalian sudah pulang dari Indonesia. Jadi makanya kalau buat kalian yang dari semester 3 atau 5 itu masih aman karena masih ada sisa waktu kembali ke Indonesia setidaknya setahun. Oke, can you communicate in English? Of course, setidaknya yes. Next, ini about you. Tentu ini tadi seperti yang disarankan sama Mbak Sandra, jika kalian nggak punya nama eh, kedua, nama pertama, misalnya cuma satu nama doang aja, berarti nama pertamanya diisi FNU, dan kemudian last name-nya diisi nama kalian. Kalau dua berarti middle name kosongkan aja. Seperti itu. Terus what is your sex? Ini gender kalian. Kemudian next, uh, gendernya ini woman or man or something else. Ini whatever atau terserah kalian mau di prefer mau dipanggil apa. Terus kemudian date of birth. Kemudian which country you were born in Indonesia. Which country do you currently live? Indonesia, which city do you currently live? Bisa diisi dengan kota masing-masing. Kemudian what is your citizenship? Apa kewarganegaraan kalian? Dan ini are you a dual citizen? Apakah kalian dua mempunyai dua kewarganegaraan? Seperti itu. Kemudian next ini disability disclosure. Apakah kalian mempunyai kekurangan atau disabilitas? Jika tidak, bilang tidak. Kalau iya, bilang iya. Kemudian arrest disclosure, pernah convicted of a crime. Apakah pernah ada histori melakukan kejahatan? Kalau bisa, enggak ya guys. Kemudian guardian occupation ini kayak orang tua kalian atau wali kalian. Ini bisa diisi apa pekerjaan orang tua dan wali kalian atau wali kalian. Terus kemudian yang second ini berarti yang pertama antara ayah, yang kedua ibu kayak gitu bisa jadi. Atau saya kalian sudah tidak mempunyai orang tua, bisa diganti mungkin dengan om atau siapapun yang kalian sedang tinggal saat ini yang bisa menjadi wali kalian kayak gitu. Kemudian next, this is contact information. This is terus ada email, ada phone number, ada ini ada alamat. Alamat di sini kemarin aku ngisinya pakai bahasa Indonesia aja sih, karena uh, it's pretty complicated kalau ditranslatekan ke English, jadi aku pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Terus city-nya kalian, ini postal code berarti kode apa namanya? Aduh lupa ini bahasa Indonesia ya. Jadi ini provinsi and country negaranya. Kemudian next, this is emergency contact. Kira-kira siapa yang bisa dihubungi dari orang yang terdekat ke kalian? Siapa yang paling dekat? Waktu itu aku isi nomor orang tuaku, yaitu papa. Berarti namanya papaku, terus kemudian nama, misalnya nggak ada nama akhir ya dikosongin aja atau dikasih strip. Kemudian emailnya dan nomor wali atau orang tua tersebut, emergency contact tersebut. Terus abis itu describe the relationship. Kalian bisa sebutkan relationship kalian sama emergency contact kalian itu siapa. Bisa jadi advisor atau tante, om, atau sepupu, atau teman.
Ini bisa ada beberapa ya, jadi nggak harus orang tua sebenarnya. Oke, next. Kemudian this is academic information. Nama universitas kalian yang sekarang, nama kampus. Aku waktu itu nggak di Inggris kan kampusnya, jadi karena dari Politeknik Negeri Pontianak ditulis Politeknik Negeri Pontianak aja. Kemudian alamat dari kampus atau universitas, terus jurusan atau prodi kalian yang sekarang. Lalu IPK tadi eh, bisa bisa kalian masih semester 1 mungkin eh, diusahakan sudah ada nilainya harusnya ya. Jadi kalau misalnya belum ada nilainya ya mungkin semester 2 baru bisa daftar kayak gitu. Kemudian what is your current year of study? Hmm, kalau misalnya di tahun pertama bilang satu, kalau di tahun kedua eh, jawab aja dua. Kemudian kapan memulai atau menghadiri universitas sekarang, kapan masuknya? Terus ini juga ini kapan kalian kira-kira lulus di universitas tersebut? Kayak gitu. Kemudian next, um, ini apakah kalian sudah menerima academic credit, which is ini transkrip nilai kayaknya, any institution other than current situation, institution. Kemudian, oh ini have you received academic credit? Oke, ini kayaknya pernah menghadiri uh, universitas atau kayak kampus di luar universitas yang sekarang. Betul. Jadi misalkan Ya, sebelumnya atau saat ini biasanya ada juga mahasiswa yang kuliah di Universitas A sambil kuliah di Universitas B. Nah, itu maka dituliskan. oke, terima kasih Mbak Mita. Terus ini kemudian pernah dikeluarin dari universitas sekarang nggak kayak gitu. Jadi semoga nggak pernah ya guys. Kemudian uh, yang ini kayaknya list mata kuliah yang ingin kalian pelajari di US atau mata kuliah yang sedang kalian pelajari sekarang. Jadi misalnya kalian sedang ada di jurusan biologi atau manajemen, misalnya di manajemen kira mungkin ada pelajaran makroekonomi atau mikroekonomi dan segala macamnya, kalian bisa list di sini. Ini kemudian list mata kuliah yang ingin kalian pelajari di US selain mata kuliah. Maksudnya apa? Misalnya kalian sekarang di jurusan bisnis, kalian tuh mau pelajarin apa selain ju- mata kuliah yang ada di jurusan kalian. Misalnya kalian mau tertarik dengan kesehatan, ya list aja di situ pengen mempelajari kesehatan atau enggak pengen belajar tentang otomotif atau belajar tentang uh, anything that you want outside your subjects kayak gitu. Aku sampai bahkan hal-hal mata kuliah yang receh kayak misalnya baking or bowling kayak gitu kan ada di US ya. Nah itu aku sebutin. Dan ini nggak terlalu, I don't know ya mungkin bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi penempatan kampus kayak gitu. Aku kurang tahu. Kemudian, Biasanya untuk penempatan kampus itu juga akan mempertimbangkan keinginan, minat, dan juga yang diinginkan oleh para peserta. Jadi silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya, karena itu jadi akan uh, mempermudah untuk panitia ketika melakukan penempatan untuk global Ukraine. nah tuh guys, jadi kayak eh, jangan sungkan-sungkan untuk ngelis apapun yang kalian ingin pelajari di sini. Terus, have you studied in the United States? Pernah nggak belajar di US? Kemudian pernah partisipasi di US Exchange Program? Kemudian, gimana kamu mendengar atau tahu Global Geograph Program? Di sini ada pilihan sebenarnya. Kalian bisa pilih. Next.
And you rate your English proficiency, native language of course Indonesia. Have you taken TOEFL? Ini sebenarnya ada dua, ada TOEFL or IELTS. Tapi di sini aku pilih TOEFL karena waktu itu aku ambil TOEFL prediction. Jadi aku jawab yes di bagian TOEFL. Kalau udah jawab yes di bagian TOEFL, biasanya IELTS ini pilihan IELTS-nya udah nggak ada lagi kayak gitu. Berlakunya. Nah, which TOEFL ini ada paper base, ada computer base juga. Waktu itu aku paper base. Kemudian kapan mengambil TOEFL-nya, ini bisa kalian sesuaikan dengan kapan kalian mengambil tesnya. Terus, what was your total score? Berapa total skornya? Nah, yang mana ini kan kita cuman angka doang ya. Nah, hasilnya bisa dikirim di email setelah kita mensubmit seluruh online application ini, gitu. Nah, ini have you taken IELTS? Aku nggak pernah waktu itu, dan aku jawab no. Oke, next. Kemudian ini hobby, community service and employment. Um, are you currently employed? Pernah bekerja, sedang bekerja atau tidak? Kemudian ini list hobi kalian. Kemudian list hobi atau kegiatan yang pengen dicobain di US. Nah, ini juga bisa sama kayak tadi, misalnya ada ada kegiatan misalnya di US itu kan kita tahu ada 4 musim ya, bersalju. Misalnya kalian pengen coba ski, ya udah sebut aja di situ pengen ski atau pengen apa yang terkenal di US ya. Bowling juga terkenal di sana, bisa dicoba bilang di situ. Kemudian baking juga bisa. You want to try in US, bisa di list aja di sini. Terus kemudian tulis kegiatan seperti volunteer or organisasi. Kemudian kalau nggak ada bisa tulis known. List any scholarship, tulis beasiswa apa aja yang pernah diterima. Bisa nggak harus dari luar negeri, kalau nggak ada bisa ditulis known juga. Oke, next. Nah, ini essay. Jadi essay 1, essay 2 ini cukup berbeda dengan waktu tahun kami dulu, kita ada pilihan lagi, tapi it's okay. So, ini essay yang pertama, topiknya tetap sama kami waktu itu. Essay pertama, kenapa kamu pantas menjadi kandidat untuk Global You Grad? Kemudian ada essay kedua, describe siapa yang kalian kagumi untuk bisa menjadi um, leader. Kenapa kamu mengagumi dia? Terus gimana dia itu menginspire kamu untuk bisa menjadi atau untuk bisa melakukan hal kepemimpinan kayak gitu. Nah, aku cuman kasih saran untuk essay yang pertama. Um, you don't have to be perfect, but you just have to be unique. Karena misalnya kita udah perfect, ngapain kita belajar lagi, kayak gitu kan intinya. Jadi malah tunjukin keunikan kamu dengan cara pertama tulis mungkin GPA kamu atau NIM kamu, bukan NIM, apa IPK kamu sekarang, misalnya 3,8 dan menunjukkan kalau IPK kamu tinggi. Bah, berarti kamu itu berkomitmen atau kamu itu mau belajar dan bisa dituntut dengan nilai kamu. Itu hal yang kamu bisa dapatkan gitu kan. Terus abis itu tunjukkan keunikan kamu dari um, jurusan waktu itu. Kebetulan jurusan aku itu bisnis administrasi otomotif, yang mana cuma ada 3 di Indonesia waktu itu. Jadi kayak menurutku waktu itu kurikulumnya atau mata kuliahnya itu belum fix atau belum ter, tertata dengan rapi lah gitu kan. Jadi apa ya kira-kira yang pengen aku pelajari di US? Nah, kalian kaitkan itu um, jurusan kalian yang pengen kalian pelajari di US, dan US itu waktu itu juga terkenal dengan
otomotif ya. Jadi ya udah aku masukin kalau aku mau belajar di US karena US ini terkenal dengan ini segala macam yang mana bisa menunjang eh, akademikku dan juga rencana aku setelah kuliah atau menunjang karir nanti setelah lulus kuliah mungkin atau bisa juga setelah kalian pulang dari US itu bisa kalian terapkan itu kalian sebutkan di situ eh, apa hasil dari yang kalian dapatkan dari US itu bisa kalian terapkan di perkuliahan kalian kayak gitu. Dan ini bisa juga dipakai metode SMART or metode essay lainnya yang bisa lebih terstruktur lagi untuk lebih bisa dipahami essay-nya. Oke, berlaku juga untuk essay yang kedua. And upload contact information ini bisa nama dosen atau kaprodi, akajur, rektor atau direktur yang familiar atau tahu performance kamu selama kuliah. Posisinya apa, kemudian email dosennya apa, dan ini nomor dosennya, nomor HP dosennya. Ini ada dua. Waktu itu aku me- menghubungi dua dosen yang bisa bahasa Inggris juga kebetulan yang tahu performance aku selama di kuliah. Kalau bisa, mungkin yang udah pernah mengajar kamu lebih dari satu semester sehingga dosen tersebut tahu kamu itu selama di perkuliahan seperti apa dan gimana cara kamu belajar kayak gitu. Tapi eh, ini juga mau kasih saran juga, misalnya dosen kamu tidak bisa bahasa Inggris, mungkin kamu bisa meminta surat rekomendasi tersebut dengan bahasa Indonesia. Kemudian kamu minta izin tuh untuk ini boleh ditranslate, mau ditranslate ya Pak atau Ibu kayak gitu. Kemudian setelah ditranslate, nanti kali mereka kasih mereka baca mungkin, kemudian baru minta tanda tangannya dan di scan kayak gitu. Nah, template-nya juga tadi kan sudah ada sebenarnya. Malah akan lebih mempermudah dosen kalian untuk membuat surat rekomendasi kayak gitu. Hmm, kemudian next. Oke, setelah itu tinggal upload-upload transkrip, copy of your passport. Kemudian upload instructionnya ini em, kayak ini digabungin dalam example. Jadi di end, thank you ya. Semoga kalian bisa mengisi command application-nya dengan baik dan dengan lancar. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ke Instagram aku aja, Kori Asaf. Bisa di DM, nanti aku akan uh, bisa juga kita ngobrol lagi. Oke, thank you. Baik, terima kasih banyak Kori untuk penjelasannya mengisi formulir aplikasi untuk program Global You Grad. Nah, seperti yang Kori sampaikan, nanti untuk pertanyaan seputar Global You Grad boleh juga langsung disampaikan kepada Kori setelah acara ini berakhir. Tadi Kori sudah menyampaikan informasinya. Namun tentu untuk pertanyaan sebaiknya ditanyakan tidak mepet dengan tenggat waktu pendaftaran ya. Jadi terbayang apabila nanti pertanyaannya uh,
terlalu banyak dan terlalu mepet dengan tenggat waktu pendaftaran, tentu kita juga harus menghormati rekan-rekan Global New Graders ini yang sudah bersedia membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oleh karena itu, kita juga perlu menghargai waktu mereka, ya. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kori yang sudah menyampaikan informasi seputar program Global Grad, langkah-langkah mengisi formulir aplikasinya. Dan dengan demikian, maka kami akan mengakhiri sesi untuk live streaming di Facebook page Aminah Fulbright Indonesia. Oleh karena itu, bagi Anda yang berpartisipasi di acara ini melalui siaran langsung di Facebook page, kami sudahi acara ini hingga di sini. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Ingin partisipasi bersama kami di Zoom meeting, boleh sekali. Acara ini akan berlangsung hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda akan bergabung bersama kami di Zoom meeting dan bisa bergabung di dalam breakout room untuk bisa menyaksikan dan juga berinteraksi dengan para alumni yang akan menjadi narasumber, baik itu speaker dan juga moderator. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat sore dan sampai ketemu lagi untuk Anda yang bergabung di Facebook page Aminah Fulbright Indonesia.